penghinaan khalifah. Jadi ketika masa Khalifah Al-Mutawakkil sebelum tahun 250 Hijriah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah secara politis sudah memenangkan di suatu kepemimpinan. Kenapa? Karena semua orang-orang yang memiliki kefahaman Mu'tazilah dicopot dari jabatan kekhalifahan. Dua tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 234 Hijriah, Khalifah Al-Mutawakkil mengeluarkan kebijakan politik yang lebih tegas. Dia melarang membicarakan kemakhlukan Al-Quran, bahkan mengancam orang yang membicarakannya, dan menganjurkan para fuqaha dan ahli hadis untuk menyebarkan hadis seputar sifat-sifat Allah dan keyakinan melihat Allah di akhirat untuk membantah ajaran Mu'tazilah. Jadi termasuk pemikiran Al-Mu'tazilah adalah mustahil Allah dapat dilihat. Nah, termasuk pemikiran Mu'tazilah adalah mustahil Allah dapat dilihat. Maka ini disangkal oleh para ahli hadis, para fuqaha, dan disebarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat kelak nanti di akhirat. Pada tahun 237 Hijriah, Al-Mutawakkil mengeluarkan keputusan yang paling keras, yaitu memberhentikan Ahmad bin Daud, ulama Mu'tazilah terkemuka, dari jabatannya sebagai hakim dan menggantikannya dengan Yahya bin Aktham. Al-Mutawakkil juga menahan tokoh-tokoh Mu'tazilah seperti Abdul Walid bin Abi Duat dan saudara-saudaranya, lalu mendeportasi mereka jauh dari istana khalifah. Namun hingga Khalifah Al-Mutawakkil wafat pada tahun 247 Hijriah, pengikut Mu'tazilah tetap merebak di mana-mana. Hal tersebut terjadi karena sejak kekhalifahan dipegang oleh Al-Mutawakkil, Daulah Abbasiyah memasuki masa-masa awal keruntuhannya, sehingga akhirnya jatuh ke tangan Tartar pada tahun 656 Hijriah. Runtuhnya Daulah Abbasiyah ini ditandai dengan realita politis, di mana jabatan khalifah hanya sebatas simbol saja, sementara kekuasaan yang sesungguhnya berada di tangan pemerintahan Atrak, orang-orang Turkmen yang berkuasa sejak tahun 232 Hijriah sampai tahun 334 Hijriah. Setelah pemerintahan Atrak tumbang, Daulah Abbasiyah jatuh lagi ke dalam cengkraman bangsa Bani Buaih yang beraliran Syiah dan Mu'tazilah, yaitu sejak tahun 334 sampai tahun 447. Jadi memang walaupun masa-masa keemasan dalam bidang keilmuan, tapi tetap saja banyak ancaman-ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Setelah itu Daulah Abbasiyah jatuh lagi ke tangan Bani Saljuk yang berkuasa sejak tahun 447 Hijriah. Sampai akhirnya Daulah Abbasiyah benar-benar mengalami keruntuhan yang paling tragis dalam sejarah di tangan pasukan Tartar yang menginvasi negara-negara Islam pada tahun 656 Hijriah. Merebaknya aliran-aliran bid'ah pada abad ketiga Hijriah tersebut ditandai dengan menguatnya aliran Mu'tazilah, sebab sejak memperoleh dukungan dari tiga Khalifah Abbasiyah sebelum Al-Mutawakkil, yaitu Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasiq. Berkat kebijakan ketiga khalifah tersebut yang mengharuskan masyarakat mengakui ideologi kemakhlukan Al-Quran, ajaran Mu'tazilah tersebar luas di Baghdad, terutama di Baghdad bagian utara, sampai memasuki rumah-rumah masyarakat awam dan bahkan diikuti oleh banyak kalangan wanita lanjut usia dan kaum pekerja. Ajaran Mu'tazilah juga merebak di daerah timur berkat upaya Wasil bin Atha, pendiri ajaran Mu'tazilah. Jadi termasuk pendiri ajaran Mu'tazilah adalah Wasil bin Atha, pendiri ajaran Mu'tazilah yang mengirim Hafiz bin Salim, muridnya, ke Tirmiz. Jadi Al-Imam At-Tirmizi itu, At-Tirmizi dinisbatkan dari tempat beliau, jadi Tirmiz.
Nah, mengirim Hafiz bin Salim, jadi pendiri ajaran Mu'tazilah, Wasil bin Atha mengirim muridnya yang bernama Hafiz bin Salim ke Tirmiz untuk menyebarkan faham Mu'tazilah di sana, sehingga sejak itu faham Mu'tazilah mulai merebak ke sana hingga akhirnya tersebar di Irak dan negeri seberang sungai Amudarya di bawah naungan penguasa Bani Buwai. Menurut Al-Maqdisi, ajaran Mu'tazilah diikuti oleh mayoritas masyarakat Syiah di daerah-daerah Ajam, masyarakat awam di Rai dan mayoritas penduduk Khawzastan. Sedangkan orang-orang Syiah yang tinggal di Oman, Sarawat dan sepanjang tepi pantai Bahrain adalah pengikut Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ketika masa itu disebabkan 3 khalifah, yaitu Khalifah Al-Maknun, Khalifah Ma'mun, Khalifah Al-Mu'tasim, dan Khalifah Al-Wathiq. Yaitu ajaran Mu'tazilah sangat-sangat berkembang pesat di bawah kepemimpinan 3 khalifah sebelum Al-Mutawakkil. Di daerah barat, ajaran Mu'tazilah diikuti oleh penduduk Maroko berkat upaya Wasil bin Atha yang mengirimkan muridnya Abdullah bin Harith untuk mengajarkan ideologi Mu'tazilah di sana, sehingga beberapa titik di Maroko dan Afrika Utara menjadi pusat penyebaran faham Mu'tazilah seperti Baydha, Urobah, Zannatah, Tunis, dan Libya. Di Maroko, faham Mu'tazilah mendapat dukungan resmi dari dinasti Adarisah yang berkuasa di sana dari tahun 172 Hijriah sampai tahun 375 Hijriah. Dinasti ini didirikan oleh Idris bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib setelah melarikan diri dari kejaran Khalifah Harun ar-Rasyid di Irak. Di sisi lain, merebaknya aliran Mu'tazilah tersebut juga didukung oleh pengaruh faham Mu'tazilah terhadap aliran-aliran sempalan yang lain. Dalam realita yang ada, beragam aliran sempalan yang dalam Islam seperti Khawarij, Syiah Imamiyah, Ismailiyah, Zaidiyah, dan lain-lain ternyata mengadopsi metodologi dan ideologi Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah adalah aliran sempalan yang paling dominan dengan banyak tokoh dan pengikutnya, karena penganut Syiah di Irak secara mutlak adalah juga pengikut Mu'tazilah. Jadi ketika itu memang sangat-sangat banyak sekali aliran-aliran di sana, sehingga diperlukannya ada pembaharu Islam, yaitu pembaharu Islam yang memiliki ideologi yang dapat mengalahkan faham-faham Mu'tazilah. Ada latar belakangnya yang menyebabkan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketelitian untuk mengalahkan ideologi Mu'tazilah yang sebelumnya sudah menyebar di daerah-daerah di penjuru kota, bahkan di negara-negara, di berbagai negara sudah tersebar, sehingga beliau harus punya cara atau metode untuk mengalahkan pemahaman Mu'tazilah. Jadi cukup sekian, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Kita akan bahas pertemuan berikutnya mengenai biografi Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan bagaimana sepak terjangnya beliau dari Mu'tazilah, kemudian dari Sunni, kemudian berubah menjadi Mu'tazilah, kemudian berubah lagi menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap di channel ini. Insya Allah kita akan mendapatkan kefahaman-kefahaman mengenai mazhab Al-Asy'ari sebagai akidah di dalam kita berakidah, sebagai pegangan kita di dalam kita berakidah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.